Selalu luar biasa. Saya berbahagia sekali kalau dengar hal-hal seperti itu. Tapi apakah benar saudara luar biasa? Amin ya. Saudara, suatu hari ketika saya sedang mendemokan alat di sebuah gereja GBI, saudara, di Central Park, di Hotel Pullman. Gereja ini mengadakan malam dana untuk membangun gereja mereka yang baru di PIK, saudara. Saudara, di dalam layar LED yang ukuran 8 kali 4 meter, waktu sebelum acara mulai, mereka mempersiapkan, ya, merunning down teks dan sebagainya. Ada teks yang berkali-kali ditayangkan dan itu betul-betul membuat hati saya tuh bersuka cita. Teks itu berkata begini, "You are not created to be a loser." Artinya, kamu tidak diciptakan menjadi orang yang kalah. Kamu tidak diciptakan menjadi orang yang kalah. Atau hari ini kita mau katakan sebagai judul firman Tuhan, kamu diciptakan menjadi pemenang. Amin, saudara. Tuhan menciptakan saudara dan saya. Harapannya adalah selalu menang di dalam segala hal. Amin. Tadi kita nyanyikan kan, ya, kemenangan yang Tuhan berikan. Saudara, untuk menang itu ada faktor eksternal, ada faktor internal. Nah, saya beri contoh. Tahun ini saya bilang saya suka nonton motorsport, balap mobil, salah satunya F1. Dan tahun ini tim yang menang, pembalap yang menang itu dari Red Bull Racing. Tim dari minuman energi. Di Indonesia dikenal dengan kerating daeng. Gitu, ya. Saudara, orangnya bernama Sebastian Vettel. Saudara, Vettel ini bisa jadi juara dunia 2 kali berturut-turut. Karena dia memiliki faktor internal dan eksternal. Faktor eksternalnya saya sebutkan dulu. Karena dia punya mobil yang sangat kompetitif dibanding mobil-mobil yang lain. Ya, cepat, aerodinamiknya bagus, ya, sangat kompetitif. Yang kedua, dia punya tim, pit crew dan krunya yang membantu dia, engineers-nya, itu orang-orang yang luar biasa. Yang bisa menerjemahkan apa yang Vettel ngomong diubah ke dalam bentuk technical di mesin dia. Misalnya, saya biasa kalau injak pedal gas ini nggak bisa langsung injak dalam, tapi diurut itu pelan-pelan. Saya pengen akselerasinya seperti ini. Dia bisa terjemahkan. Ya. Di sini nggak enak, bisa diterjemahkan. Jadi punya tim yang luar biasa. Dan ketiga faktor eksternalnya adalah punya tim prinsipal yang duitnya nggak terbatas, saudara. Untuk melakukan riset, punya bos yang luar biasa, smart. Nah, ini faktor eksternal. Yang membuat Vettel bisa jadi juara. Tapi di dalam faktor internal, Vettel sendiri pun harus memiliki daya juang. Vettel harus memiliki kestabilan emosi, harus konsisten. Ya, tahun ini dia begitu konsisten, dia memenangkan 50% dari 19 seri itu juara 1 terus, saudara. Saudara, berarti kemenangan yang diperoleh Sebastian Vettel ini terdiri dari faktor internalnya dan faktor eksternalnya. Kalau faktor eksternal bagus, faktor internal tidak bagus, maka nggak bisa juara. Terbukti dari teman satu timnya. Mark Webber ada di posisi kelima. Punya mobil yang sama, punya tim yang sama, punya supporting uang yang sama. Tapi kenapa dia nomor 5? Beda, saudara. Ya. Nah, jadi ketika Tuhan berkata kepada saudara dan saya, kamu adalah pemenang. Faktor eksternalnya pasti karena kuasa Tuhan. Amin, saudara. Tapi kuasa Tuhan itu sama untuk saudara, untuk saya. Sama, saudara. Tapi faktor internalnya yang menentukan saudara jadi pemenang apa tidak. Ya, ini penting, saudara. Nah, saudara, hari ini kita akan melihat 2 area yang kita harus jadi pemenang. Yaitu pertama di area dosa, kita harus menang terhadap dosa. Dan yang kedua, kita harus menang terhadap dunia.
Amin saudara ya. Jadi dosa dan dunia. Saudara, kalau kita melihat kejadian-kejadian yang ada di dunia ini. Manusia tambah jahat, ekonomi tambah berantakan, tambah hancur dan sebagainya. Saudara, kalau diurut, semua faktor-faktor ini terjadi karena satu hal, saudara, yaitu dosa yang menguasai manusia. Saya lupa kapan saya ngobrol-ngobrol dengan cleaning service di WTC. Namanya Pak Aming, dia ngobrol sama saya, Pak, kenapa ya Pak ya, hari-hari ini manusia tuh tambah jahat. Ya, saling menyakiti, saling mencederai, bahkan saling membunuh. Makin lama makin jahat loh Pak. Nah ini kesempatan saya pikir ya untuk masuk nih. Jadi saya bilang iya, tahu nggak kenapa? Sebabnya dosa. Dosa itulah yang membuat manusia berpikiran jahat. Dosa itulah yang membuat manusia menjadi saling membunuh, saling menyakiti. Oh gitu ya Pak ya? Nah itu dia. Jadi supaya nggak jahat gimana? Dosa itu harus dihapuskan dan hanya Yesus yang bisa menghapuskan dosa itu. Saudara, hari ini kita belajar, saudara. Kita melihat faktor eksternal yang Tuhan siapkan ya, untuk kita bisa menang atas dosa, saudara. Tetapi juga saya katakan tadi, tidak mungkin kalau faktor eksternal saja yang menguasai kita, tanpa ada faktor internal dari kita sendiri, maka kita juga nggak bisa menang. Saudara. Ya. Saudara, saya dikirimin sebuah berita dari teman, ya, bahwa di China itu ada artis ngikut-ngikutan, saudara, seperti di luar negeri, ya, membuat foto-foto bugil dari wanita-wanita dan dia sendiri. Dia dituntut masuk penjara oleh pemerintah Cina. Saudara. Saudara, yang saya tertarik adalah ini terjadi di China. Di mana saudara itu adalah yang notabene kebudayaannya, sopan santunnya tinggi, saudara. Dan kemudian yang difoto oleh artis ini, saudara, ya oleh apa namanya, bukan artis, seniman ini, bukan orang-orang yang muda, ya, yang masih apa cantik, enggak saudara. Yang biasa-biasa, yang sudah punya anak emak-emak. Lah saya mikir, ini gimana sih? Masa orang-orang tua ini mau gitu? Kayak begitu. Dapat apa? Saudara. Saya percaya, ini penyebabnya apa? Dia berkatakan, ini bukan pornografi, ini seni. Saya katakan, ini pornografi. Benar pemerintah Cina berkata begitu. Benar sekali, saya dukung. Begitupun di Indonesia. Jadi moralnya hancur saudara sekarang. Udah bukan lagi anak-anak muda yang merasa diri cantik atau cari uang. Enggak, ini orang-orang tua ikut-ikutan saudara. Saudara, padahal apa? Imamat, nanti saudara baca deh, Imamat 18 di rumah aja saudara ya, mengenai kudusnya perkawinan. Saudara lihat di situ. Ya. Saudara, jadi apakah masyarakat itu sudah begitu bobrok? Dan kita berkata, oh iya itu penyakit zaman sih, kita nggak bisa apa-apa, kita cuma bisa ya ikut-ikutan, artinya bukan salah kita. Saudara, sekarang ini saudara perhatikan, dosa itu sudah dianggap sebagai penyakit. Kalau penyakit, kesalahannya bukan pada diri sendiri, bukan. Saudara, kalau kena wabah flu, yang salah saudara apa wabah itu? Wabah, ya wabah, saya kena lah. Nah dosa seperti itu saudara. Padahal saya katakan tadi, dosa itu karena faktor internal tadi. Yang ada di dalam kita. Ya. Nah saudara, buka bersama saya Galatia 5. Kita akan lihat saudara, apa yang Paulus katakan mengenai kenapa dosa itu ada di dalam kita. Galatia 5 itu ayat ke
19, saudara. Ya. Saya pengen kita baca dulu sama-sama di ayat 21 bagian B dari kata seperti. Kita baca sama-sama dulu, kata seperti tadi. Ketemu ya, Galatia 5 ayat 21 bagian B yang mulai dari kata seperti. Ayo kita baca, 1, 2, 3. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam. Nah jadi ini yang kita mau lihat nih di depan. Hal-hal apa? Ya. Nah Paulus berkata dalam ayat 19 bahwa perbuatan daging telah nyata. Perbuatan daging ini adalah perbuatan yang didorong, yang diaktifkan karena dosa yang ada di dalam setiap manusia. Ya, dengar ya. Jadi perbuatan daging ini adalah perbuatan yang didorong karena dosa yang mengaktifkan. Ya. Ini bukan wabah, bukan. Ini bukan penyakit masyarakat, tapi perbuatan dari dalam diri kita sendiri. Ya, dikatakan yang pertama Paulus ini membagi 4 kategori dosa. Yang pertama dia sebutkan adalah dosa seksual. Yaitu dikatakan percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Saudara, ini kelompoknya dosa seksual. Percabulan termasuk tadi pornografi, ya, ketelanjangan, perilaku seks dan sebagainya. Ini percabulan. Dan yang kedua, kecemaran. Kecemaran bicara pikiran, piktor. Pikiran kotor. Saudara, ya. Humor-humor yang berbau seks dan sebagainya. Ini kecemaran. Jadi ada dalam pikiran kita. Dan yang ketiga, hawa nafsu. Hawa nafsu ini kegemaran yang berzina, main pelacur dan sebagainya. Tidur dengan berbagai wanita. Ini hawa nafsu. Termasuk memikat lawan jenis. Jadi ini perbuatan-perbuatan yang asalnya dari diri kita. Didorong oleh kuasa dosa. Ya. Nah, jadi kelompok pertama adalah dosa seksual. Kelompok yang kedua adalah dosa karena kuasa gelap. Yaitu dikatakan penyembahan berhala dan sihir. Saudara, penyembahan berhala kita cuma tahu, ya, patung-patung, ya. Patung bikinan siapa, saudara ya? Bikinan manusia. Perlu disembah nggak? Yang ngomong cuma satu. Perlu disembah nggak? Benar? Kalau ada lihat patung, enak nggak kalau nggak nyembah? Tuh, kok nggak enak? Saya lewatin nih patung. Tokoh tertentu patungnya nih. Kalau saya nggak nyembah enak nggak? Enak ya. Kalau saudara lewatin patung nggak enak nyembah, saudara jadi bongkok waktu ke Bali. Pasti. Banyak patung nyembah terus satu-satu. Bayangin saudara. Itu patung buatan siapa? Manusia. Ya. Jadi kalau buatan manusia tidak perlu disembah. Allah berfirman dalam 10 perintah, jangan membuat patung. Tapi ada yang membuat patung, ada tetap. Menyerupai apapun yang disembah seperti aku, kata Tuhan. Jadi saudara tidak perlu menyembah apapun kecuali hanya menyembah kepada Allah atau dalam Yesus Kristus itu. Itu yang perlu kita sembah. Jadi penyembahan berhala ini sekarang udah modern, nggak berupa patung saudara yang disembah. Bisa berupa ilah zaman. Uang disembah, iya kan? Bisa juga. Karir, prestasi disembah. Sama itu penyembahan berhala. Ini dosa. Dan itu didrive dari dalam sekali lagi. Yang kedua sihir. Sihir ini berbicara kalau tadi kita nggak terlibat di dalam kuasa kegelapan. Ya. Tapi kalau sihir kita terlibat jadi alat. Dipakai sama iblis untuk menjadi alatnya menyalurkan kuasa gelap tadi. Jadi dukun, jadi tukang kuamnya, jadi apapun juga. Ya, tukang santet dan sebagainya. Paranormal dan sebagainya. Saudara, itu sihir, dosa
karena kuasa gelap. Dan Paulus mengatakan bahwa ini juga didrive dari dalam. Bukan karena kuasa gelap tiba-tiba masuk menguasai, enggak. Keinginan di dalam. Yang ketiga adalah dosa karena perilaku. Ini banyak saudara. Di situ dikatakan ada yang namanya perseteruan. Perseteruan itu permusuhan karena kebencian atau kepahitan. Saya berseteru bisa dengan Pak Hendra atau dengan Pak Riki karena ada kebencian, ada kepahitan. Dia pernah menyinggung saya bermusuhan, itu perseteruan. Yang kedua adalah perselisihan. Kalau perselisihan itu persaingan, terjadi persaingan. Ya, waduh dia dipakai Tuhan lebih lagi. Ya, saya mulai selalu berdebat dengan dia, selalu wah sebenarnya kamu salah tadi, sebenarnya nggak boleh begitu kamu tuh. Nah ini, ya selalu bersaing. Nggak mau kalah dengan orang lain. Perselisihan, timbul konflik. Kemudian iri hati, dikatakan. Iri hati ini karena sebel, marah karena orang lain lebih berhasil dari kita. Jadi awalnya iri hati, timbulnya bisa perselisihan dan perseteruan. Amarah, marah yang tidak terkendali. Marah boleh saudara, bukan tidak boleh. Saudara boleh marah, amin. Tapi tidak boleh sampai matahari terbenam. Saudara boleh marah, tetapi saudara harus bisa mengendalikan diri. Marah pada tempatnya. Ya. Boleh marah pada tempatnya. Jangan marah gara-gara hal kecil, ya, tapi bawa-bawa marah-marah yang lain. Nah ini enggak terkendali namanya. Ya. Ini amarah, ini dasarnya juga dari dalam. Karena ada kemauan yang tidak dituruti, marah langsung. Merasa dirinya, kamu gak tahu saya siapa ya? Itu orang namanya lupa ingatan kalau dia ngomong gitu. Orang dia kagak tahu dia siapa, bagaimana kita tahu saudara. Ya. Saudara, kemudian kepentingan diri sendiri. Egois. Egois ini terjadi bukan hanya pada orang berduit, bukan orang kaya saja. Orang susah bisa egois saudara. Benar. Saya sering perhatiin, ya, ada itu juga karyawan-karyawan di kantor itu saudara. Kalau dulu kita ada makanan yang namanya catering saudara ya. Wah kalau dia lagi ngambil bakso tinggal 4. Temennya masih ada ngantri 3 orang. Diambil 4-4 sama dia. Gua suka nih bakso. Temennya gak makan gak masalah. Itu egois teman saudara. Jadi bukan hanya karena dia kaya, bukan saudara. Tapi susah pun bisa egois. Karena apa? Dosa tadi yang ngedrive. Ya. Percederaan, suka ribut dan berdebat, menyakiti karena tidak setuju dengan pendapat orang lain. Ini percederaan. Bisa mulai menyakiti dengan kata-kata dan diakhiri bisa menyakiti dengan perkelahian. Ya, sampai cedera. Roh pemecah. Nah, hati-hati nih saudara. Roh pemecah itu cari dukungan. Kalau di rumah tangga nih misalnya yang ribut suami sama istri. Kemudian pihak istri misalnya mencari dukungan sama anak-anak. Tuh liatin papa lu kayak gitu. Papa lu suka pukulin mama. Papa lu tuh jahat. Misalnya gitu ya. Jadi ini roh pemecah. Dia berkelompok untuk memecah belah. Saudara. Kemudian kedengkian. Kedengkian itu keinginan untuk memiliki sesuatu yang dihadiahkan kepada orang lain. Kenapa dia dapat ya hadiah, saya enggak. Kenapa dia dapat suami kaya, saya enggak. Kenapa dia dapat istri cantik, saya tidak, misalnya. Dengki. Ya. Nah itu kelompok yang ketiga. Saudara ingat baik-baik loh. Ini semua yang ngedrive itu dosa. Jadi kalau saudara berkata, wah saya mah gak berzina, saya gak berbuat cabul, tapi saya iri. Sama saudara, berdosa. Ya. Nah kemudian yang terakhir Paulus membagi kategori dosa karena agama non-teisme. Jadi agama tanpa Tuhan, agama penyembahan berhala namanya. Yaitu disebutkan sebagai kemabukan. Saudara kemabukan ini ya, itu menggunakan minuman keras dan anggur ya, melebihi batas. Saudara boleh minum anggur silakan, red wine ada alkohol. Oke, batasnya itu tidak boleh sampai Pak kalau batas-batas melayang-melayang gimana Pak? Saya nggak mau jawab. Ya.
Mabok apa enggak saya nggak tahu itu. Ya. Jadi ini saudara, dua ini kemabukan dan pesta pora itu asalnya dari agama Romawi yang menyembah berhala, dari dewa yang namanya dewa Bacchus. Saudara nanti akan lihat ada Bacchus Entertainment. Bacchus ini adalah dewa anggur orang Roma. Saudara. Dan orang Roma biasa pesta pora dengan ini. Dewa Bacchus itu disebut sebagai man womanish. Man, orang laki-laki, tapi tubuhnya seperti wanita. Sehingga ketika terjadi yang namanya pesta pora atau mabuk-mabukan ini, maka biasanya diakhiri dengan seks bebas. Gonta-ganti pasangan, bisa laki-laki dengan laki-laki, bisa wanita dengan wanita. Ini saudara. Jadi saudara, jangan menyalahkan kadang dosa ini kena kuasa gelap, saya tengking. Oh tidak saudara, ini asalnya dari dalam. Yang ngedrive kita melakukan hal itu semua. Ya. Nah, saudara coba kita buka. Roma 3 ayat 24. Nah sekarang faktor eksternal. Ya, yang Tuhan kasihkan kepada saudara dan saya. Roma 3 ayat 24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara dengar baik. Ketika saudara terima Tuhan Yesus Kristus, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, terima Tuhan Yesus Kristus, maka saudara, ya, itu hari itu juga saudara dibenarkan. Diapakan saudara? Dibenarkan. Maksudnya dibenarkan, Tuhan Yesus mengampuni dan telah mengampuni dosa saudara, mulai dari saudara lahir sampai dengan saudara mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan mulai dari saudara terima Tuhan Yesus sampai kita meninggal. Ngerti ya? Dari lahir sampai meninggal sebetulnya, betul? Kita dibenarkan karena keputusan terima Yesus Kristus. Manusia sekalipun anak pendeta lahir pasti dosa. Kan dosa asal. Tapi ketika kita terima Yesus, maka dosa kita yang asal itu, yang ada dalam tubuh kita itu mulai dari lahir sampai dengan mati, itu telah diampuni oleh Tuhan. Saya mau nanya sekarang. Kalau 10 tahun setelah terima Yesus, kemudian orang ini jatuh ke dalam dosa, apakah dia orang benar? Ayo. Dengar tadi ya, saya ajak saudara berpikir. Dibenarkan maksudnya ketika terima Yesus adalah Tuhan Yesus bersedia mengampuni dosa saudara mulai lahir sampai nanti mati. Saudara menjadi orang benar. Gara-gara saudara ambil keputusan untuk terima Yesus. Sekarang 10 tahun setelah terima Yesus, saudara jatuh ke dalam dosa. Saudara orang benar bukan? Pasti orang benar. Amin. Saudara mesti ngerti ini loh. Karena kalau nggak ngerti ini, iblis tuh mempermainkan saudara. Kamu orang berdosa, murtad. Bilang sama iblis, tidak, saya orang benar. Jadi dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 28-nya kita baca. 1, 2, 3. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum. Jadi saudara waktu terima Yesus, saudara tidak melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat ada untuk orang Yahudi. Saudara mungkin nggak punya hukum, loh saya agamanya apa ya, Konghucu, atau saya agamanya apa, nggak ada hukumnya, saya nggak pernah baca. Nggak ada masalah saudara, nggak peduli. Saudara diampuni dan dibenarkan. Amin saudara. Ini proses ketika saudara terima Tuhan. Dibenarkan. Nah, setelah saudara dibenarkan,
Maka saudara kemudian saat itu juga dikuduskan oleh Tuhan. Ya, ini prosesnya saudara mesti ngerti. Jadi nggak ada bilang gini, oh saya udah terima Yesus, saya sudah jadi orang benar. Tapi untuk hidup kudus nantilah setahun kemudian aja deh. Tidak saudara, hari itu juga saudara dikuduskan. Artinya dikuduskan adalah dipisahkan untuk Allah. Dipisahkan untuk Tuhan, arti dikuduskan. Artinya begini, saudara ketika terima Yesus, saudara bisa saja besoknya melakukan dosa. Masih terikat dengan dosa yang sama, masih. Tapi saudara tetap orang benar. Dan saudara sedang melalui proses namanya pengudusan. Bertahap terus. Sampai hari ini, bukan hanya saudara, hamba-hamba Tuhan, saya juga masih tetap masuk dalam proses pengudusan. Nah saudara, coba baca Roma 5 ayat 1, ini bagus saudara. Yuk kita baca sama-sama Roma 5 ayat 1. 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara dengar baik, saudara yang sudah dibenarkan, saudara tuh pasti hidup dengan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus. Amin. Saudara berbaikan. Tuhan Yesus tidak pernah lagi memusuhi Allah Bapa, tidak pernah lagi memusuhi saudara. Dia selalu membuka tangannya dan dia selalu mau memberikan damai sejahtera untuk saudara dan saya. Ya. Jadi kalau saudara sudah dibenarkan, saudara sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dosa saudara dari lahir sampai nanti kita mati, itu sudah diampuni. Katakan amin saudara. Makanya waktu itu saya setuju sekali waktu Pak Bambang Rianto nanya, siapa di sini yang yakin masuk surga? Enggak semua angkat tangan. Ya. Mungkin hanya 50%. Saya percaya banget yang 50% lagi, sebagian besar lah saya katakan, pasti sudah terima Yesus, bahkan sudah dibaptis. Tapi enggak yakin dia masuk surga. Masalah dosa ini kan. Dengar baik, saudara sudah diampuni. Saudara keselamatan itu selama saudara tetap tidak menyangkal Tuhan Yesus. Saudara tetap dalam keselamatan. Katakan amin saudara. Ini saudara mesti ngerti. Soal dosa itu namanya pengudusan. Saudara step by step dipisahkan, dikuduskan untuk Allah. Sampai akhirnya nanti dikatakan dimuliakan. Jadi dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan. Dimuliakan itu ketika kita ke sorga, tubuh kita ini kita pakai tubuh yang namanya tubuh rohani. Tubuh kemuliaan. Supaya bisa hidup di surga. Daging dan darah enggak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lah tadi Bapak kita baca dalam Galatia tadi kan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Maksudnya bukan tidak masuk surga saudara. Artinya tidak mendapat hak-hak penuh gitu. Karena dosa-dosa ini akibatnya, dosa ini saudara, ketika saudara berdosa, ingat Tuhan tidak menghukum saudara karena dosa saudara. Tetapi dosa itu mengandung akibat, ya, mengandung konsekuensi. Jadi wah saya berdosa saya dihukum. Kalau engkau berdosa, engkau tinggal datang kepada Tuhan Yesus, minta ampun pada Tuhan. Dan Tuhan pasti mengampuni. Karena ia setia dan adil, ia mengampuni. Nah saudara, jadi faktor eksternal yang Tuhan kasih supaya saudara bisa menang atas dosa, ya, adalah yang pertama itu tadi, kematian Tuhan di atas kayu salib. Darahnya Tuhan Yesus, itu diberikan kepada saudara dan saya untuk menebus apa? Dosa. Saudara, ini faktor eksternal tadi. Kalau Vettel tadi faktornya dapat mobil yang bagus. Kita memiliki darah Yesus.
Zaman dulu saudara, orang Israel kalau umat berdosa, setahun sekali imam itu potong kambing atau potong domba. Kemudian darahnya itu dipercikin sebagai penghapus dosa. Tapi setahun sekali saudara, setiap tahun melakukan hal yang sama untuk mengampuni dosa umat. Karena darah binatang itu dan darah manusia yang berasal dari manusia itu dari ciptaan Tuhan itu tidak pernah bisa menebus sekaligus dosa, nggak bisa. Loh kenapa Pak? Yang bikin syarat Tuhan sendiri soalnya. Sampai dia harus turun ke bumi menjadi siapa? Yesus Kristus Tuhan, mati di kayu salib. Saudara, saudara darahnya Tuhan Yesus itu tidak ada sedikit pun DNA manusia. Nggak ada. Loh masa iya Pak? Tuhan Yesus berdarah kan? Berdarah. Saudara, setiap manusia saudara ya, itu bisa diurut DNA-nya. Jadi kita anak siapa dari mana asal ketahuan. Karena ada hubungan darah. Ada DNA yang sama. Nah Tuhan Yesus lahir bukan karena hubungan pria dan wanita. Tetapi karena hubungan Maria dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kehamilan kepada Maria. Yang tidak pernah terjadi dalam manusia. Bisa hamil tanpa ada benih yang lain. Yang masuk ke dalam rahim, gak ada. Tapi yang masuk itu Roh Kudus. Dan darahnya Yesus adalah darah Roh Kudus. Bukan darah manusia. Makanya darah itu bisa menebus dosa sekali untuk selamanya. Itu yang Tuhan kasih. Nih darah saya. Yang kedua adalah ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit, maka dia sudah mengalahkan yang namanya kuasa daripada si iblis. Kuasa iblis itu ditaruh di bawah kaki Tuhan Yesus. Coba buka Efesus 1, yuk kita lihat. Ini luar biasa saudara. Efesus pasal yang pertama. Ayat 22, kita baca. Ayat 22, kita baca, ayo. Efesus 1 ayat 22. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang diberikan untuk siapa saudara? Untuk jemaat, untuk saudara dan saya. Kemenangan yang Tuhan Yesus lakukan melalui kematian dan kebangkitannya, sehingga segala sesuatu, kalau saudara baca tuh di atas ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Itu semuanya dikasih kepada saudara dan saya. Itu faktor eksternal. Saya ulang, si Vettel nggak akan bisa jadi juara kalau faktor eksternalnya nggak ada. Mobil yang bagus, kru yang luar biasa, prinsipal yang luar biasa. Faktor eksternalnya. Saudara dan saya dikasih faktor eksternalnya. Nih darah Yesus untuk menebus dosamu. Nih kuasa atas segala sesuatu yang sudah Tuhan kalahkan, dikasih kepada kita. Itu faktor eksternal untuk kita support. Dengan dua faktor eksternal ini, kita belum tentu bisa menang. Karena apa? Karena faktor yang lain adalah faktor di dalam diri kita sendiri. Bisa menang nggak atas dosa itu? Sekarang coba buka Roma 6. Nah ini faktor internalnya, bagian kita saudara. Ayat 11 dan ayat 12. Roma 6 ayat 11 dan 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah
dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti, katakan amin. Ini faktor internal yang kita mesti lakukan. Sebastian Vettel dia mesti latihan, dia mesti ngelatih emosi, dia mesti ngelatih konsistensi, dia mesti jaga makanannya, dia mesti jaga berat tubuhnya nggak boleh terlalu berat. Itu faktor internal yang dia harus lakukan supaya bisa jadi juara. Nah saudara, sama. Tuhan Yesus sudah memberikan darahnya untuk menghapus dosa kita sekali untuk selamanya. Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa kepada kita atas segala sesuatu. Seperti Markus 16 ayat 16 berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ada kuasa. Itu diberikan kepada saudara dan saya. Tapi bisa menang atau tidak tergantung saudara dan saya. Mau nggak berjuang, mau nggak berlatih supaya dosa dan keinginannya tidak timbul. Kita itu sudah ditebus, kuasa dosa dalam tubuh kita sudah dipatahkan. Tetapi bisa kita lakukan lagi, bisa. Bisa jatuh, bisa. Tetapi kita mesti berjuang terus. Supaya kita menang. Enggak bisa sekaligus menang memang saudara. Oke tadi yang suka berselisih menang. Ya. Oh tadi yang suka iri hati menang, mulai gak iri hati bisa bersyukur. Yang dengki udah mulai gak dengki dan sebagainya. Terus step by step mesti menang. Jangan sama terus dari mulai belum terima Yesus sampai terima Yesus orangnya begitu aja terus. Itu namanya kalah. Dan itulah penyebab segala macam masalah yang dalam hidup kita. Perpecahan di keluarga, keributan, kebangkrutan, ya, permusuhan. Itu sebabnya apa? Dosa tadi. Makanya gereja saudara, hari-hari ini kadang-kadang kemasukan cara dunia. Saudara, gereja itu kadang-kadang harus menghadirkan para psikiater bertaraf internasional untuk konseling jemaat. Saudara. Ya, melakukan. Saudara, tapi pada dasarnya penyebab utamanya adalah karena dosa. Injil itu, doa, kuasa Tuhan itu sanggup membebaskan, sanggup memulihkan. Katakan amin, saudara. Karena asalnya dari dosa, dicabut itunya. Kenapa sering ribut? Karena egois, kepentingan diri sendiri, itu dosa yang di dalam tadi. Ya. Jadi yang pertama adalah kita harus mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Tadi dikatakan dalam Roma pasal 6 tadi. Artinya saudara dan saya tidak lagi menurutan keinginan daging kita. Faktor internal lagi yang kita harus lakukan adalah yang kedua, coba Ibrani 12. Roma 8 dulu, Roma 8 ayat 2. Ini ayat 1 juga bagus saudara, kita boleh baca nih saudara. Ya. Roma 8 ayat 1, 2, yuk kita baca. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan, katakan amin. Saudara. Ya. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam. Jadi saudara jangan menghakimi diri bahwa saya dihukum Tuhan. Kalau saudara ada dalam Yesus Kristus, firman Tuhan berkata tidak ada lagi. Makanya saya katakan Tuhan itu baik. Amin saudara. Baik. Yang jahat tuh kita. Tuhan gak pernah hukum kita, gak pernah. Mendisiplinkan iya, tapi itu hukum gak pernah. Nah yang kedua tadi kalau kata pertama kita mati bagi dosa hidup bagi Allah. Yang kedua hidup oleh roh, tuntunan roh. Makanya rohnya harus kuat. Nah yang ketiga yang mirip dengan ini Ibrani 12 ayat 15 coba. Baca
firman Tuhan, gak apa-apa. Ibrani 12 ayat 15 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Bahkan dalam ayat 16 ada yang namanya menjadi cabul, hawa nafsu yang rendah seperti Esau dan sebagainya. Jadi intinya adalah jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Kasih karunia datang dari Tuhan Yesus. Jangan jauh-jauh dari Tuhan Yesus. Selalu dekat. Hanya dekat Allah saja aku tenang, aku kuat, aku menang. Amin saudara. Jadi Tuhan udah kasih, tinggal kita nih internalnya mau gak lakukan itu. Mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Hidup oleh roh, bukan oleh daging. Berjuang. Ya. Statementnya begini saudara. Kalau saudara masih merasa sakit berhadapan dengan dosa, saudara bersyukur. Benar. Karena berarti Roh Kudus sedang bekerja. Tapi kalau saudara udah gak merasa sakit, udah kebal atas dosa-dosa yang dilakukan, itu bahaya. Berarti saudara sudah mati. Mati rasa. Mati rasa dengan Tuhan maksudnya. Ya, jadi yang pertama itu menang atas apa? Dosa. Kita harus menang. Karena ini akar segala permasalahan. Kalau ini kita bisa menang, maka saya percaya hidup kita jauh-jauh lebih baik. Katakan amin, saudara. Ya. Dan yang kedua, dikatakan menang atas dunia. Sistem dunia. Kita masih tinggal di dunia loh, betul? Belum tinggal di surga. Iblis masih ada di dunia ini. Bahkan di 1 Yohanes berkata, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat, si iblis. Jadi kita mesti menang nih atas dunia, karena kita masih tinggal di dunia. Apa yang membuat kita menang? Apa yang Tuhan kasih untuk membuat kita menang? 1 Yohanes 5 ayat 4, faktor eksternalnya. Oke, baca sama-sama 1 Yohanes 5 ayat 4. 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia itu apa? Iman kita. Ya. Saudara, semua yang lahir dari Allah itu pasti mengalahkan dunia. Karena kita itu udah satu chemistry sama Tuhan. Yesus, amin. Tahu satu chemistry ya. Jadi seperasaan ya, kalau saya misalnya sama Pak Ahon cuman kedip-kedip dikit dia udah tahu saya mau ngapain. Misalnya gitu. Ya kan? Satu chemistry namanya. Sama istri juga begitu dong, kalau misalnya saya, kenapa kamu ini? Pasti misalnya masuk angin nih. Minta dikerokan misalnya. Itu satu chemistry. Kita itu sudah satu chemistry sama Tuhan. Tuhan nggak usah kasih tanda-tanda macam-macam, kita udah tahu Tuhan maunya apa. Amin saudara. Ya, kan kita seperti mempelai. Nah saudara, kalau kita satu chemistry sama Tuhan, dikatakan semua yang lahir dari Allah, dari Tuhan, itu mengalahkan dunia. Berarti saudara dan saya sudah mengalahkan dunia. Satu chemistry. Sama, diciptakan segambar. Dia itu pencipta dunia, maka saya juga jadi pencipta dunia. Dia itu menaklukkan dunia, maka saya juga menaklukkan dunia. Satu chemistry. Ya. Nah, ini faktor eksternalnya. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah ngalahin. Tuhan itu pencipta. Dikasihkan kepada saudara tadi. Ya. Tapi ada faktor internalnya, yaitu iman kita. Amin saudara. Iman kita. Coba kita nasihatnya Paulus, 2 Korintus 10 ayat 3. Kita baca yuk, 2 Korintus 10 ayat 3. 1, 2, 3. Memang kami masih hidup di dunia,
Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan. Satu hari kalau saudara ditipu orang, saudara nggak dibayar orang, kira-kira saudara mau berjuang bagaimana? Panggil debt kolektor? Atau Paulus bilang, kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak pakai cara-cara. Kalau kita mau mengalahkan dunia, ya kita tidak bisa pakai cara-cara dunia. Terutama cara-cara dunia yang salah tentunya, yang mengandung dosa dan sebagainya. Itu kita tidak pakai. Kita pakai cara-caranya Allah yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Ya. Jadi ingat baik-baik saudara, kita menang atas dunia. Faktor eksternalnya karena Tuhan yang kasih kita kuasa itu. Ya. Tapi faktor internalnya, iman kita. Saudara, saya kasih ilustrasi seperti ini. Kalau saya di ruangan ini punya kapasitas listrik 50.000 watt. 50.000 watt itu besar, saudara. Ya, bisa jalanin apa saja dengan ampere yang besar sekali. Ya, 50.000 watt pasti besar kan, 50.000 bagi 220, ampernya besar sekali kan. Tapi saudara, ruangan ini gelap, ruangan ini panas, ruangan ini nggak ada sound systemnya. Kenapa demikian? Padahal kan punya 50.000 watt. Penyebabnya adalah karena saya tidak konekkan panel saya yang 50.000 watt dengan listriknya AC, listriknya lampu penerangan, dan listriknya sound system. Karena nggak terkonek, maka yang 50.000 watt itu percuma. Ruangan tetap panas. Tapi ketika saya connect dengan kabel, saya tarik AC itu masuk ke dalam panel listrik saya, lampu penerangan masuk dalam panel listrik saya, maka ruang jadi terang, ruang jadi dingin, dan sound system berbunyi. Kuasa kemenangan Tuhan seperti panel listrik 50.000 watt. Nggak ada artinya kalau tidak dikonek. Nah, connectionnya itu adalah iman kita. Amin saudara, iman kita. Tapi saya juga nggak bisa connect yang misalnya AC 5 PK ini 4 biji ini, dengan kabel 3 kali 1,5 mili, nggak bisa saudara, kebakar pasti kabelnya. Kalau saya mau jalanin AC 5 PK 4 ini, mungkin saya harus memiliki kabel dengan ukuran 3 kali 6 mili. Besar. Karena yang mau didapetin besar juga, kabelnya harus besar. Sama saudara, kuasa itu ada, kalau saudara pakai kabel 3 kali 1,5 mili ya bakal lampu bisa. Tapi bakal ngedrive yang 5 PK nggak bisa saudara. Nah ini iman. Faktor internalnya adalah iman kita. Secara singkatnya cepat saudara, saya pernah sampaikan mengenai ini di tahun 2008 saudara. Tapi saya ulang sedikit. Iman itu mengandung tiga unsur. Unsur yang pertama knowledge of God, pengetahuan akan Tuhan. Unsur yang kedua percaya. Dan unsur yang ketiga adalah trust, mempercayakan diri. Ini iman. Ada unsur pengetahuan akan Tuhan, ada unsur percaya, dan ada unsur mempercayakan diri. Ini yang harus diperbesar kapasitasnya. Kalau saudara mau menang atas dunia. Saudara, semakin besar iman saudara, saudara akan melihat bahwa dunia itu nggak ada apa-apanya. Kuasa Tuhan jauh lebih hebat dan dahsyat. Katakan amin. Saudara. Saya tutup dengan kesaksiannya Pak Niko. Saudara. Tahun 2010 Pak Niko tuh pergi ke Eropa. Saudara. Karena Tuhan udah ngomong sama dia, Eropa, aku akan melawat Eropa. Aku akan melawat Eropa. Saudara tahu nggak? Cara Tuhan melawat Eropa, memang dengan KKR. Tapi itu tinggal nuai, sama seperti orang perang. Dia nggak usah perang, tiba-tiba tinggal ngejarah. Saudara tahu alatnya Tuhan apa untuk melawat Eropa? Goncang. Saudara tahu hari ini Eropa digoncang?
Saya dengar di Perancis, saudara, ada satu kelompok, satu badan yang mengumpulkan sisa-sisa makanan. Untuk apa? Untuk dibagikan kepada orang-orang miskin yang gak bisa makan. Di Perancis, tempatnya Louis Vuitton, saudara. Tas mahal. Hari ini mereka mengumpulkan sisa makanan untuk bagi sama orang-orang yang tidak bisa makan. Eropa lagi digoncang Tuhan. Saudara, waktu Pak Niko terbang ke Schiphol di Amsterdam, saudara, setengah jam setelah hamba Tuhan ini nyampe, dengar, setengah jam setelah nyampe, bandara itu tutup. Kenapa? Karena ada gunung yang susah banget, namanya itu Islandia, apa namanya susah, saya nyebutnya itu repot, meletus saudara. Dan debunya itu menguasai Eropa, sehingga semua penerbangan di-cancel, ditutup selama beberapa hari, bahkan beberapa minggu gitu, buka tutup. Itu kerugiannya itu triliunan. Banyak orang yang sengsara gara-gara itu. Nah saudara, kemudian Pak Niko ngambil satu inisiatif naik kereta aja. Karena beliau harus pergi ke kota-kota lain. Yaitu harus pergi ke ke Inggris dan sebagainya gitu. Begitu sampai di kereta, itu stasiun penuh sesek. Karena orang juga naik kereta semua. Sewa mobil kalau begitu. Begitu pergi ke sewa mobil, ke tempat penyewaan mobil, mobil kosong semua. Karena orang malah nggak bisa terbang, naik mobil, ada yang naik kereta. Nah, yang tinggal, untungnya si panitia ini nyewa mobil. Ya, mobil Citroën kalau bahasa Prancisnya, Citroën. Butut saudara, kacanya pecah, armrestnya udah nggak ada. Kecil pula. Dan satu mobil Ford untuk ngangkut barang. Saudara, Pak Niko nanya, Tuhan ini yang mesti jalan ini dari Schiphol itu jarak yang harus ditempuh 1.400 km. Pakai mobil butut. Sempit pula, lah Pak Niko orangnya kan tinggi saudara. Duduk itu kan pasti jadi nggak nyaman gitu, maksudnya nggak enak sekali saudara. Mentok-mentok sana mentok sini. Dia tanya Tuhan ini gimana? Kamu berangkat, ya udah dia taat. Saudara, karena mobilnya butut sekali lagi, jadi nggak bisa jalan jauh-jauh. Setiap beberapa jam stop pasti. Istirahat dulu, isi bensin, jalan lagi. Ya. Saudara, ternyata Tuhan kepingin, ini tahun 2010 ya, Tuhan kepingin Pak Niko itu doa keliling. Injekan kaki, stop di Prancis, stop di Jerman, stop di Luxembourg, di Belgia, terus. Ternyata disuruh doa keliling. Saudara, ini tahun 2010 sekali lagi. Krisis di Eropa tahun 2010 belum parah. Enggak ada apa-apanya dibanding hari ini. Betul? Dikatakan Yunani, gara-garanya Yunani bangkrut. Sekarang Itali, Spanyol, Belgia. Ini semua mesti minta dana bantuan kayak Indonesia tahun 98 kepada IMF. Negara-negara kaya. Perancis sudah mulai kena. Saudara lihat ya. Ketika saudara percaya, iman saudara makin besar. Saudara jalan, maka dunia itu dikalahkan di tangan saudara. Karena Tuhan yang udah memberikan kuasa. Tuhan yang ngatur segala sesuatunya. Saudara itu pemenang, amin saudara. Saudara pemenang. Saudara gak boleh kalah dengan dunia. Karena Tuhan sudah ngasih kuasa. Cuman kita itu perlu faktor internal. Iman kita harus makin bertumbuh. Makin besar. Pak Niko melakukan ini tahun 2010. Kenapa enggak tahun 2004 atau 2000 atau 2003? Saya yakin pengenalan, perjumpaan dengan Tuhan, imannya belum sebesar tahun 2010. Makin hari makin besar. Dia makin melihat, ini luar biasa. Itu pengenalan, knowledge of God. Makin percaya dan makin mempercayakan hidup. Udah gak ragu lagi, Tuhan ini hidup saya semuanya untuk Engkau. Sama kayak Sadrak, Mesak, Abednego. Pokoknya saya tidak akan nyembah patung itu.
Loh, kamu akan dilempar ke dapur api nih. Ya, saya percaya Allah saya bisa nolong. Tapi seandainya pun dia tidak nolong, saya tidak akan nyembah. Lempar aja ke dapur api. Dan yang luar biasa, Tuhan itu ngasih pertolongan bukan pada waktu mau dilempar. Atau bukan pada waktu sebelum dilempar. Tuhan bisa kasih tolong itu. Tuhan bisa membuat prajuritnya mati. Tuhan bisa membuat Raja Nebukadnezar mati. Bisa. Orang Tuhan bisa membuat Raja Nebukadnezar selama 7 tahun jadi binatang kok. Ya kan? Bisa. Tapi Tuhan nolong Sadrak, Mesak, Abednego ketika nyemplung ke dalam api. Masuk dalam api, mereka jalan-jalan dalam api. Wih, itu luar biasa. Tadi, chemistry Tuhan. Kalau Tuhan lihat api, ya api kecil itu mah. Sama kayak lagi dikipasin. Ya, lagi kedinginan dapat hangat dikit enak gitu. Heater ya masuk aja dia. Saudara, chemistry-nya sama. Kuasa itu ada. Makanya kalau iman kita semakin besar, saudara dan saya pasti bisa mengalahkan dunia. Amin. Jadi menang atas dosa. Karena Tuhan sudah kasih darahnya. Tuhan sudah kasih salib dan kebangkitannya. Untuk kita bisa menang atas dosa. Tapi kita harus hidup bagi Allah. Tidak boleh menurutkan keinginan daging kita. Dan kita menang atas dunia. Karena Tuhan sudah kasih kuasa itu. Tapi faktor internalnya supaya kita menang adalah iman kita. Saya berdoa supaya jemaat di tempat ini. Perlahan tapi pasti. Masalah-masalah, pergumulan-pergumulan dalam rumah tangga, dalam bisnis. Itu perlahan-lahan saudara pasti bisa menang. Saudara dipulihkan. Karena faktor eksternal dan faktor internal. Saudara harus jadi pemenang. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saya undang pemusik dan hamba-hamba Tuhan yang melayani perjamuan kudus.